Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke bab 26, yaitu tentang Hanguge Shiksa Yejol. Itu artinya apa? Itu artinya etika makan di Korea. Itu. Hanguk Korea, Shiksa itu makan, Yejol itu etika. Jadi etika makan di Korea. Nah, kita mulai ke kalimat pertama. Ono naraena siksa halte chikyoya hanan 예절이 있습니다. 어느 나라에나 식사할 때 지켜야 하는 예절이 있습니다. Nah, untuk artinya ono mana atau yang mana, nara itu negara. Jadi negara mana atau negara manapun. Kenapa? Karena ada nanya di sini. Nah, di sini bukan diartikan atau, tapi diartikan pun. Jadi di negara manapun. Ono naraena di negara manapun. Siksa halte itu artinya dari kata siksa hada artinya makan. Rilte itu saat atau ketika. Jikyo hada cikida mentaati. Oya hada itu harus. Jadi harus mentaati saat makan. Yejol itu etika. Ismnida ada. Oke. Untuk artinya gimana? Untuk artinya kita bisa langsung ke di belakang di sini ismnida. Karena apa? Karena kita lihat di sini nggak ada partikel anan. Yang nannya di sini itu bukan partikel topik atau partikel anan yang buat kata benda, karena ini untuk kata kerja. Jadi itu skip. Jadi kita langsung dari belakang. Kenapa? Kalau yejol dulu itu jarang banget, apalagi langsung dari ism nida. Kayak gitu. Oke, kita mulai dari arti dari belakang terus ke depan. Nah, dalam kasus ini Ono naraena itu sama aja semacam kayak gerona, gerigo, diartikan lebih dulu sih. Jadi ono naraena di negara manapun kayak gitu. Semacam kayak penghubung kalimat kayak gitu. Mewajibkan, meskipun itu bukan topik atau subjek, mewajibkan kita harus artikan lebih dulu. Jadi di negara manapun ada etika, baru ke dari belakang. Di negara manapun ada etika yang harus ditaati saat makan. Kayak gitu. Ono naraena siksa halte cikyoya hanen yejori ismnida. Di negara manapun ada etika yang harus ditaati saat makan. Terus kita lanjut ke kalimat kedua, Hangukdo yewenen animnida. Nah, Hanguk Korea donya juga yewe itu tanpa pengecualian. Yewe itu pengecualian. Animnida itu bukan, bisa diartikan bukan pengecuali atau bukan terkecuali, tapi lebih enaknya sih tanpa pengecualian. Jadi bisa dibilang diartikannya Hangukdo yewenan animnida. Korea juga bukan tanpa pengecualian atau juga tanpa pengecualian di Korea. Jadi doanya diartikan lebih dulu baru ke animnida. Juga tanpa pengecualian di Korea. Hangukdo yewenan animnida. Terus kita lanjut di sini. Siksaral wihe siktakina bab sange anjelte. Orani jengange jon cariye anjel suit dorok berio hamnida. Oke. Kita mulai artinya siksa itu makan. Relwihe untuk makan. Siktak itu meja makan. Babsang ina atau babsang juga sama. Dia juga artinya meja makan. Itu di, anjelte itu saat duduk. Nah, untuk artinya apa bedanya siktak sama babsang? Itu kalau siktak itu kemungkinan besar mejanya meja yang kotak itu siktak. Kalau babsang itu mejanya meja bundar, karena sesuai dengan kayak semacam kayak makuk nasi itu babsang kayak gitu. Kalau siktak itu kan kotak semacam kayak gitu siktak meja makan. Babsang juga sama itu.
Terus di sini anjelte saat duduk. Nah, untuk artinya siksaral wihe siktakina babsange anjelte. Kita langsung di sini udah jelas ada koma dari sini, nggak apa-apa. Saat duduk di meja makan babsang atau siktak untuk makan kayak gitu. Orni jengang. Oren itu artinya orang tua. Jungang itu tengah. Jungang itu tengah, con itu bagus. Jari itu kursi, bangku atau kursi. Itu dari kata anda duduk. Suita bisa. Dorok itu agar. Berio hamnida itu mempertimbangkan atau mempedulikan. Nah, kayak gitu. Untuk artinya, kita langsung artinya dari belakang sini. Kenapa nggak bukan orani dulu? Karena di bagian cota yang predikatnya itu bukan predikat utama, sehingga subjeknya bukan subjek utama. Jadi kita di sini kita bisa dibilang kayak uriga atau urinan oroni jungange caun cariye anjel su idorok berio hamnida. Jadi ada kata-kata urinan tambahan di sini, urinan. Di sebelahnya oroni. Jadi kita harus mempedulikan atau kita mempertimbangkan agar bisa duduk di bangku yang yang orang tua baiknya itu ada di tengah-tengah kayak gitu. Jadi kita harus mempedulikan atau memperhatikan agar bisa duduk di kursi yang nantinya yang nantinya orang tua itu orang tua bagusnya itu duduk di tengah. Jadi kita ada di sebelah sini, misal. Nah, ini anak muda di sini, ini orang tua. Karena apa? Karena kita kalau misal orang tua di sebelah sini, orang tua di sini, misal kita di tengah, anak mudanya di tengah. Nah, kalau bundar itu orang tua, anak mudanya di tengah. Misal kita di tengah, kita ada sebuah budaya Korea ketika minum arak atau soju itu mengharuskan kita memalingkan ketika kita minum. Misal kita minum di sini, memalingkan ke sebelah kiri atau sebelah kanan ketika kita minum soju. Kenapa? Biasanya ketika kita mau minum soju itu kita dituangkan sama orang tua atau atasan. Jadi mengharuskan kita memalingkan biar kita agak menghormati orang yang menuangkan kita di depannya. Itu budaya Korea. Nah, yang jadi masalah ketika kita di tengah, kita memalingkan ke kiri dan di sebelah kirinya ada orang tua, itu kan tetap aja sama aja kayak tidak menghormati. Kalau kita memalingkan ke kanan, itu juga sama, kita juga nggak menghormati. Sehingga kita harus memperhatikan atau peduli agar kita bisa duduk di bangku yang orang tuanya lebih bagus atau baiknya duduk di tengah. Jadi kayak gitu. Jadi kita kalau di sini kan ke kanan nggak bisa, ya udah kita ke kiri. Teman kita yang lebih muda itu ke sebelah kanan. Kayak gitu. Maksudnya dari kalimat ini itu ya kayak gitu, karena ada budaya minum arak yang memalingkan wajahnya ketika minum arak untuk menghormati orang yang lebih tua atau atasan. Jadi kayak gitu, harus diperhatikan budaya kayak gini ketika apalagi ke wesik atau makan di kantor. Jangan sampai terjebak gitu kita di tengah-tengah kanan kiri orang tua. Paling alasannya kita muslim. Oh, no, kita muslim. Kok bahasa Inggris jadinya?
Oke, kita lanjut. Jadi bisa dibilang siksarel wihe siktakina bangsa babsange anjel teh saat duduk di bangku meja makan untuk makan. Kita harus peduli agar bisa duduk di bangku yang orang tuanya baiknya di tengah-tengah. Kayak gitu. Terus kita lanjut di kalimat selanjutnya. Siksarel sijakalte. Siksarel sijakaltenan oroni monjo sujorel dendaume ares sarami sujorel delgo. Oroni monjo siksarel sijakhan dame ares sarami mokki sijak hamnida. Nah, kita mulai artinya dari sini. Siksarel sijakalte. Siksa itu makan. Sijakalte saat memulai. Jadi saat memulai makan. Orani orang tua. Monjo lebih dulu. Sujo itu sutkarak jotkarak. Itu singkatan dari sutkarak jotkarak. Sumpit dan sendok. Den dari kata delda. Yang bukan artinya mendengar tapi mengangkat. Delda. Jadi den. Kenapa? Karena digabungkan sama nien dame. Apa itu nien dame? Nien dame itu artinya setelah. Itu tata bahasa. Itu sama aja kayak nien hue. Setelah. Kayak gitu. Setelah mengangkat. Den dame. Setelah mengangkat. Jadi jangan diartikan mengangkat berikutnya, tapi setelah mengangkat. Terus kita di sini are saram. Itu are bawa, saram itu orang. Jadi bisa dibilang orang yang lebih muda atau bawahan. Bahasa halusnya orang lebih muda, tapi bahasa kasarnya sih bawahan. Are saram. Gitu. Are saram itu bawahan. Sujo itu artinya tadi sutkarak jutkarak. Delgo mengangkat. Kunya dan orang itu orang tua. Monjo itu lebih dulu. Siksa itu makan. Sijak itu memulai. Nyendame tadi setelah. Nyendame setelah. Ares saram itu bawahan. Moki itu makan. Sijak hamnida memulai. Oke. Untuk artinya itu kita cari tata bahasa penghubung kalimat. Jadi kita cari komanya kita. Udah jelas sih di sebelah sini. Nah. Terus ini. Oke, jadi dari satu kalimat tersebut ada dua kalimat. Ada dua penggalan kalimat. Untuk artinya itu bisa diartikan ada dua sebenarnya. Ada dua cara. Yang pertama, kita pakai di sini. Udah jelas sih karena topik. Siksarel sijakalte. Nah, yang jadi kenapa jadi ada dua arti? Karena ada nien dame. Jadi bisa diartikan nien dame, sebelahnya nien dame. Ketika kita artikan nien dame lebih dulu, artinya ada tiga. Penggalannya ada banyak. Jadi kayak semacam saat memulai makan, setelah orang tua mengangkat lebih dulu saat memulai makanan, setelah orang tua lebih dulu mengangkat sendok dan sumpit, nah, baru bawahannya mengangkat sendok dan sumpit. Itu cara pertama. Ketika cara kedua, itu nien damai itu bisa juga kita hilangkan. Kita bukan komanya kita juga bisa. Jadi saat memulai makanan kita bawahan bisa mengangkat sendok dan sumpit setelah orang tua lebih dulu mengangkat sendok dan sumpit. Kayak gitu. Orani monjo sojurel dan daume ares sarami sujurel delku. Nah, kayak gitu. Ada dua cara. Mau kalian komanya tambahkan di sini atau langsung terobos dari belakang juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus kita mulai dari kalimat kedua. Sebelum itu kita artikan dannya dulu. Dan orani monjo siksarel sijakhan daume ares sarami mokki sijakamnida. Subjeknya dulu di sini ares saram. Bawahan memulai makan setelah baru ke subjek. Setelah orang tua lebih dulu memulai makan.
Jadi bawahan atau orang yang lebih muda makan lebih dulu. Memulai makannya setelah orang tua lebih dulu memulai makannya. Kayak gitu. Jadi kita harus sabar. Orang yang bawahan atau apalagi orang lebih muda itu kita harus sabar. Nunggu orang lebih tua makan dulu. Itu adat Korea. Terus hoksi 식사를 먼저 마쳐도 어른이 식사를 끝내기 전까지는 자리에서 일어나지 않습니다. Nah, untuk artinya hoksi apabila benar. Apabila siksa makan monjo lebih dulu machodo dari kata machida itu artinya selesai. Machida ditambah aodo. Artinya apa? Artinya walaupun atau meskipun. Kayak gitu. Jadi apabila kayak gitu, meskipun bla bla bla, orang tua siksa makan kene dari kata keneda menyelesaikan. Membuat kata gijon itu dari kata gijone itu artinya sebelum. Kaji sampai sebelum kayak gitu. Jari kursi di atau dari. Karena apa? Karena dari di sebelahnya ironada. Ironada itu kan bangun. Jadi bangun dari kursi daripada diartikan bangun di kursi. Lebih enaknya bangun dari kursi. Najian semnida tidak. Nah, oke, kita mulai artinya. Jadi bisa dibilang untuk artinya komanya kita itu sebelah sini juga bisa. Karena di sininya panjang, jadi komanya kita nggak apa-apa di sini. Hoksi machodo. Terus kita lanjut ke terakhir. Oke, kita lanjut ke kalimat yang pertama. Hoksi siksaral monjo machodo. Apabila meskipun kita, subjeknya bisa dibilang kita. Hoksi uriga siksaral monjo machodo. Kayak gitu. Itu kalimat lengkapnya. Apabila kita meskipun menyelesaikan makan terlebih dahulu, orani siksaral kene gijon gajinan. Ketika ada di sini ada nan di sini itu artinya topik. Kenapa bukan yang? Karena kaji itu tata bahasa yang diperuntukkan untuk kata benda, sehingga tata bahasa atau partikel tersebut dia itu partikel yang kata benda, masih tergolong kata benda. Sehingga kalau partikel tersebut ditambah nan dia itu topik kalimat. Makanya real T atau apapun itu kan khusus T. Nah, beda lagi nanti. Jadi kajinan bisa dibilang kaji itu kan topiknya. Jadi kita artikan lebih dulu. Orang tua sebelum subjek di sini dulu. Oke. Jadi komanya kita di sini karena topiknya udah di sini. Habis itu kita cari ke subjek. Jadi bisa dibilang satu kalimat talk. Nah, gitu. Orang tua sampai sebelum menyelesaikan makannya. Nah, jarieso ironajian semnida itu artinya apa? Itu artinya sama aja kayak uriga. Jarieso ironajian semnida. Kita tidak boleh bangun dari bangku atau kursi. Kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang kalimat fullnya hoksi uriga siksaral monjo machodo oroni siksaral kenegi jon kajinan jari eso uriga jari eso ironajian semnida. Nah, apabila meskipun kita menyelesaikan lebih dulu makannya atau apabila kita lebih dulu menyelesaikan makan sampai orang tua sampai sebelum menyelesaikan makan
kita jadi eso irona jian semnida, kita tidak boleh bangun atau berdiri dari kursi tersebut, kayak gitu. Maksud kalimatnya kayak gitu. Nah, terus kita lanjut di sini. Oh iya, kalau yang penasaran kenapa di sini ini komanya bukan di sini, karena seperti yang aku bilang nanti John, eh, nantilah kalau ada tata bahasa John. Oke, lanjut di sini. Siksa haltenan. Pokokwa naipe de sin sut karakwa sot karakel sayong hanende. Sut karakeronan bab kwa Google moko sut karakeronan ban channel mok semnida. Siksa halte saat makan. Poke itu garpu, wadan, naipe itu knife atau pisau, desin sebagai ganti, sut karak sendok, wadan, sut karak itu sumpit. Sayong hanende menggunakan. Nah, nende di sini. Nende di sini tetapi, meskipun ada di sebelahnya koma diartikan tetapi. Tetapi sut karakro dengan sendok, bab itu nasi, gua itu dan, kuk itu sup, mokta itu makan. Mokko kodenya dan sut karakronen dengan sendok, bancan itu lauk pauk, mok semnida itu makan. Nah, ini menarik juga. Jadi bisa dibilang kita cari tata bahasa penghubung kalimat dulu ya, yang bagian udah jelas tikenende. Udah dapat. Yang keduanya di sini go. Ada komanya lagi. Udah. Jadi dalam satu kalimat ada 3 penggalan kalimat. Terus kita artikan dari kalimat pertama dulu, siksa halte. Saat makan, jelas karena ada partikel topiknya. Saat makan baru kita cari subjek. Kalau nggak ada subjek ya udah dari penggalan terakhir predikatnya, yaitu sayong hanende. Saat makan menggunakan sumpit dan sendok pengganti dari pisau dan garpu. Susah kali cari kata pisau. Cari kosakata pisau. Jadi saat makan menggunakan sendok dan sumpit pengganti dari pisau dan garpu. Ya emang salah. Jadi ya benar, itu bukan tetapi tapi nendenya dan atau komanya kita. Jadi nggak usah diartikan juga nggak apa-apa. Parah nih saya. Jadi dan atau nggak usah diartikan itu koma. Sutgara keronan babkwa Google Moku. Nah, di sini sutgara keronan, meskipun biasanya saya bilang topik di sini dalam konteks di sini dia itu perbandingan. Jadi membandingkan apa? Dia membandingkan konteks sutgarak sama jotkarak. Fungsinya apa aja. Oke, jadi bisa dibilang ini kalau kita hilangkan itu masih afdol, masih bisa. Jadi nggak ada fungsi juga, dihilangkan juga masih nggak apa-apa. Cuman kenapa dikasih nan, di sininya kasih nan, dia itu bukan sebagai topik tapi sebagai perbandingan, membandingkan antara sutkarak dan jotkarak fungsinya. Jadi ya kita artikan dari predikatnya dulu. Oke, jadi makan sup dan nasi dengan sendok itu, dan makan lauk pauk dengan sumpit. Jadi kayak gitu. Jadi saat makan menggunakan sumpit dan sendok sebagai ganti pisau dan garpu, dan makan makan sup dan nasi dengan sendok dan makan lauk pauk dengan sumpit. Itu maksudnya. Jadi kalau kita artikan dengan sendok, makan sup dan nasi, dengan sumpit makan lauk pauk, itu sebenarnya bisa sih
Sebenarnya itu bisa, tapi aksentasi perbandingan juga agak berkurang gitu. Tapi nggak apa-apa sih, itu masih masuk. Terus kita lanjut di sini. Gerona tetapi 요즘은 밥도 젓가락으로는 밥도 젓가락으로 먹는 사람들이 많아졌습니다. Nah, untuk artinya bab kuah guk, nasi dan sup, mokko. Maaf, mian. Karena tetapi 요즘 akhir-akhir ini bab nasi, donya juga 젓가락으로 dengan sumpit, 먹는 yang makan, saram dari orang-orang, 많아졌습니다. Banyak. Nah, untuk artinya biasa kita penggalan tata bahasa penghubung kalimat corona tetapi baru ke topiknya ke 요즘. Tetapi akhir-akhir ini. Nah, untuk artinya itu mana? Yaitu pas bagian saram dari. Karena apa? Karena di sininya predikat utama. Karena kita artikan di situ dulu. Nah, di sini itu ada dua apa ya? Dua cara mengartikan. Jadi bisa diartikan tetapi akhir-akhir ini orang-orang yang makan dengan orang-orang makan donya diartikan lebih dulu coy. Oke, donya diartikan lebih dulu. Karena tetapi akhir-akhir ini juga orang-orang yang makan nasi dengan sumpit semakin banyak. Kayak gitu. Kenapa do-nya lebih dulu? Karena do di sini dia bukan subjek. Oke, subjeknya di sini. Karena subjek di sini. Nian lagi. Karena tetapi akhir-akhir ini orang-orang juga yang makan nasi dengan sumpit semakin banyak, kayak gitu. Atau diartikan dari yang cara kedua yaitu tetapi akhir-akhir ini semakin banyak juga orang-orang yang makan nasi dengan sumpit. Nah, kayak gitu. Ketika semakin banyak, habis itu juga kenapa nggak saram del dulu? Karena saram del tersebut ketika diartikan pakai yang cara kedua yang mana jios semnida diartikan lebih dulu, makanya saram deli itu bukan subjek sehingga donya diartikan lebih dulu. Jadi tetapi akhir-akhir ini semakin banyak juga orang-orang yang makan nasi dengan sumpit itu. Jadi kayak gitu. Jadi ketika saram del itu dianggap menjadi subjek, saram del dulu diartikan orang-orang juga baru donya diartikan juga orang-orang juga yang makan nasi dengan sumpit semakin banyak itu. Jadi ada dua cara dan nanti juga akan berubah cara menerjemahkannya. Terus kita lanjut di sini. 숟가락과 젓가락은 동시에 들지 말아야 하며 밥그릇이나 국그릇을 손으로 들고 먹으면 안 됩니다. Nah, di sini 숟가락, sumpit, sendok, wadan, 젓가락, sumpit, dongsi. Dongsi itu artinya bersamaan. Dongsi itu bersamaan. Dengan del itu mengangkat, jimaraya ha. Jimal itu jangan, aya itu harus atau kalimat perintah. Jadi benar-benar jangan gitu. Udah didabelin gitu. Benar-benar jangan mengangkat. Jadi ini kesalahan yang fatal banget. Jangan sampai ngelakuin hal tersebut. Jangan. Myo dan karena di sebelahnya koma dan bab geret itu mangkuk nasi. Kuk geret itu mangkuk sup. Son itu tangan, oro itu dengan, del itu mengangkat, gonya dan, mogemyon andwemnida, tidak boleh. Oke, untuk artinya, komanya kita dari sini sampai sini dapat dari satu kalimat jadi dua penggalan kalimat. Baru kita artikan kalimat pertama itu nggak ada topik sama subjek, ya udah kita langsung dari belakang. Nah, dalam bahasa Korea itu
kita gak boleh jangan mengangkat secara bersamaan atau pada bersamaan atau saat bersamaan. Oke, itu bisa kayak sama aja kayak T. Dalam suatu beberapa kondisi itu kadang-kadang dia juga bisa menjadi T. Jadi harus atau jangan mengangkat saat bersamaan. Oh iya, topiknya di sini. Astagfirullahaladzim. Oke, di sini sendok dan sumpit itu jangan diangkat secara atau diangkat saat bersamaan. Kayak gitu. Mio dan baru kita lanjut di sini. Dan karena di sini nggak ada topik sama subjek, ya udah kita langsung dari belakang aja. Dan tidak boleh makan dengan mengangkat habis predikat ke objek. Kita nggak boleh atau tidak boleh mengangkat mangkuk sup dan ataupun mangkuk nasi dengan tangan, atau kita nggak boleh mengangkat mangkuk tersebut saat makan, kayak gitu. Tidak boleh makan dengan mengangkat kedua mangkuk tersebut dengan tangan, kayak gitu. Artinya pakai kaki juga bisa. Artinya pakai kaki boleh dong. Agus. Oke, lanjut di sini. Botong bab kuah kukun gain biolo mok ciman bancanen hamke nanuo mok semnida. Botong biasanya bab kuah kuk nasi dan sup gain biol. Biol itu sesuai. Gain itu pribadi. Jadi bisa dibilang sesuai pribadi atau perorangan. Itu gain biol. Rohnya dengan mok ciman. Mok itu makan, jiman itu tetapi, bancan itu lauk pauk. Hamke bersama, nanuo dari kata nanuda itu artinya berbagi. Ditambah mok semnida jadi makan dengan berbagi secara bersamaan. Itu artinya. Oke, untuk artinya itu komanya kita udah jelas bagian jiman. Itu sama aja kayak go. Itu kentara banget tata bahasa penghubung kalimat. Jadi diartikan dari mana? Diartikan botong baru itu ke topik. Biasanya nasi dan sup itu makan dengan atau secara perorangan. Tetapi lauk pauk makan dengan berbagi secara bersamaan. Itu biasanya orang Korea. Terus kita ke bagian di sini. 예전에는 찌개나 침을 여러 사람이 함께 먹기도 했지만 요즘은 개인 접시에 덜어서 먹는 사람이 많습니다. 예전 itu dahulu atau dulu, cike itu sup, nah itu atau cim itu kukusan atau rebusan, yoro itu berbagai, saram itu orang, hamke bersama, mokido hechiman. Bisa diartikan sering juga atau kadang-kadang juga. Tapi dalam konteks ini diartikan sering juga nggak apa-apa. Sering juga, jiman tetapi yojem akhir-akhir ini gain jobsi. Gain itu pribadi, jobsi itu piring, itu di dorosomongnen itu makan dengan mengambil. Nah, jadi emang dol itu dari kata mengurangi. Tapi dalam konteks ini dorosomongnan makan dengan mengambil pada piring tersendiri. Itu nanti nyambung dengan kalimat sebelumnya. Saram orang mansemnida itu banyak. Oke, kita lanjut artinya. Jadi dulu yejonenen. Dulu baru ke subjek di sini. Dulu berbagai macam orang. Nah, berbagai macam orang habis itu jangan ke objek, karena objek itu meskipun di sebelah sini jadi nggak bisa keterobos ke depan, tapi kita lanjut ke predikat. Ingat, subjek ke predikat. Dulu sekali berbagai macam orang sering juga makan secara bersamaan. Hamke. Nah, habis hamke nih, hamke ini kata keterangan hamke itu nggak boleh dalam konteks kalimat ini. Hamkenya terakhir
setelah objek. Jadi kayaknya kita skip terakhiran. Jadi dulu 예전에는 berbagai macam orang sering makan kukusan atau sup secara bersamaan. Kayak gitu. Dulu sekali berbagai macam orang sering juga makan sup atau rebusan secara bersamaan. Tetapi jiman yojem akhir-akhir ini banyak dari mansubnida dulu diartikan banyak karena kata sifat udah jelas. Banyak orang yang makan dengan mengambil di piring pribadi atau piring tersendiri. Jadi kalau dulu kan maksudnya piring itu apa? Itu porsinya, porsi tersendiri. Kalau dulu itu kan mangkuknya mangkuk besar. Kita satu keluarga, ini kan isinya sup. Itu kan berbagi gitu. Nah, makan besar kayak gitu. Nah, untuk sekarang itu supnya dibagi kecil, piringnya kecil piring atau sup. Nanti mangkuk sup. Itu mempresentasikan dari mangkuk sup jopsinya. Kayak gitu. Terus kita lanjut di sini. 그리고 식사 중에 의자에 발을 얹거나 음식 씹는 소리를 크게 내는 것은 좋지 않습니다. Nah, untuk artinya gerigo dan siksa jung itu dari kata siksa jungida, artinya sedang makan. Itu tata bahasa. Nyan junge itu selagi. Jadi siksa junge selagi makan atau sambil makan. Itu sama. Junge karena ada e-nya. Jadi bukan diartikan sedang, jadi selagi atau sambil. Ija itu kursi, bal itu e-nya di, bal itu kaki, on. On itu mengangkat atau menaruh. Bukan mengangkat sih, menaruh. Menaruh dalam konteks di atas. Jadi bukan menaruh di bawah, tapi menaruh atas, ya atas kursi maksudnya kayak gitu. Guna atau amsik makan, simnan itu mengecap. Simnan itu mengecap atau mengunyah. Sorry itu suara. Dari kata sipta itu mengunyah. Jadi itu yang mengunyah. Sorry itu suara, simnan itu yang mengunyah, sorry itu suara, kege dengan keras. Neda itu diartikan dalam konteks ini mengeluarkan. Dan gosi membuat kata benda cocian semnida itu tidak bagus atau tidak baik. Dalam konteks ini bisa dibilang ini nggak ada penggalan, jadi langsung aja gerigo. Baru itu habis di sini. Nah, kenapa di sininya bukan topik? Karena bisa dibilang ini perbandingan. Coba kita jadikan topik juga nggak apa-apa. Kita jadikan dia sebagai topik. Membuat suara dengan keras membuat atau mengeluarkan suara kunyahan makanan dengan keras atau mengangkat atau menaruh kaki di kursi selagi makan itu tidak bagus. Itu ketika non-gosen tersebut jadi topik. Namun ketika non-gosen itu sebagai perbandingan, itu kita artikan dari cocian semnida. Dan tidak bagus mengeluarkan suara kunyahan kunyahan makanan dengan keras atau menaruh kaki di kursi selagi makan. Kayak gitu, sambil makan. Jadi kalau kita lagi makan, kita nggak boleh mengunyah, kunyahan kita nggak boleh terdengar keras, dan kita tidak boleh mengangkat kaki atau menaruh kaki di kursi. Itu tidak baik. Terus lanjut di sini. Amsik mau gijone, sebelum makan makanan, jalmok kesemnida. Selamat makan, bisa dibilang selamat makan lah. Itu bentuk penghormatan gitu. Atau di dalam konteks itu bisa dibilang jal itu dengan baik, mokes semnida itu dengan akan makan. Jadi akan makan dengan
akan makan dengan baik. Da mokgen hue setelah semua dimakan, jalma semnida sudah makan dengan baik atau ya budaya di Indonesia enaknya apa ya? Alhamdulillah kah? Alhamdulillah gitu. Jalma semnida nah gitu. Jalma semnida bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu bahasa Islam sih. Itu bukan budaya Indonesia, tapi dalam orang Islam. Rago insya hamnida itu artinya salam atau ucapan. Meskipun diartikan insya hamnida yang artinya salam, dalam konteks ini itu bisa dibilang ucapan. Jadi bisa dibilang di sini ucapan sebelum makan yaitu jalmoke semnida atau selamat makan atau saya akan makan dengan baik atau bismillah. Bismillahnya orang Korea. Damoken hue setelah semuanya dimakan jalmoke semnida. Saya sudah makan dengan baik atau alhamdulillah. Gitu. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.